Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abul Hasan Ali An-Nadawi, ya, ulama kontemporer, ya, yang juga dai, yang juga pemikir, yang juga penulis, ulama kontemporer di abad ke-20 yang terlahir di India. Salah satu buku yang beliau karang berjudul kalau sudah saya sampaikan, saya mengingatkan lagi, ya, karena pentingnya ini, ya, bagi, ya, para dai, bagi, ya, orang-orang yang memang, ya, memiliki ghirah, kecemburuan agama, yang dikatakan bahwa ghirah itu, kecemburuan agama itu minal iman. Al-ghirah minal iman. Artinya orang yang beriman itu pasti ada sikap cemburu. Tapi cemburu di dalam agama itu seperti apa? Ya, tentu tidak identik nanti dengan cemburu terkait dengan, ya, suami cemburu terhadap istri, istri cemburu terhadap suami. Tidak identik, ya. Tidak persis sama, tidak. Cemburu di dalam agama. Wa ghairatullah ayyatiyallah. Wa ghairatullah, cemburunya Allah, ayyatiyal mar'u manahallahu anhu. Wa ghairatullah ayyatiyal mar'u manahallahu anhu. Allah itu cemburu, tidak terima manakala hambanya lah kok tidak melaksanakan yang Allah perintahkan. Begitu hambanya lah kok malah menjalankan yang tidak Allah perintahkan. Cemburu Allah, tidak bisa terima Allah. Nah itu Allah, hamba Allah yang mengimani Allah, bersifat sebagaimana Allah bersifat. Cemburu itu tadi. Nah jadi kalau ada muslim mukmin, masa bodoh aja orang sholat kayak enggak sholat kayak masa bodoh. Dia urusan dia, saya urusan saya. Bukan karakter mukmin. Bukan karakter muslim. Karena cemburu, ya orang akhirnya ngambil perannya. Karena cemburu, orang akhirnya, ya, siap untuk mengingatkan, yang tentunya di sisi lain siap untuk diingatkan. Itu ya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, apa tadi Abul Hasan Ali An-Nadawi, ya, salah satu buku karangan beliau yang sangat-sangat memang mendunia. Ya, karena ya orang kalau tidak tahu, tidak pernah dengar, apalagi baca bukunya, padahal dia dai, ada sesuatu yang, ya, minus pada dia. Biar bagaimanapun juga, karena Abul Hasan Ali An-Nadawi layak dijadikan sebagai, ya, referensi, ya. Buku karangan beliau yang cukup mendunia berjudul Rijalul Fikri wad Da'wah. Kalau diartikan, para pemikir
dan pendakwah. Saya mengomentari judul ini. Wawnya di sini rijalul fikri wad dakwah, ada waw yang biasa diartikan dan. Sekalipun tidak semua waw berarti dan. Ada waw ma'iyah, ada waw ibtida ya. Nanti kalau waw ma'iyah mungkin itu yang diartikan dan. Tapi kalau waw ibtida, di awal ada waw. Ya dia waw ibtida, jangan diartikan dan. Ya. Nah di sini artinya dan, ma'iyah. Lah kalau sudah pengertiannya dan, maka tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan bagian pertama dengan bagian berikutnya setelah ada waw. Maka kalau begitu rijalul fikri wad dakwah, para pemikir dan pendakwah. Pemikir sekaligus pendakwah. Pendakwah tidak bisa tidak, dia dalam waktu yang sama pemikir. Ya, rijalul fikri wad dakwah, begitu seorang pendakwah dia seorang pemikir. Begitu pemikir dia dengan sendirinya, pemikir yang muslim, mukmin, dia pasti dengan pikirannya yang brilian, dengan pikirannya yang benar-benar ada keterpanggilan untuk ambil bagian di jalan dakwah. Tidak bisa dipisahkan. Dai bukan pemikir, tidak bisa. Pemikir bukan dai, tidak bisa. Ya sekalipun dai tidak lantas dimaknai harus kayak Ustadz ini, nah, harus di mimbar. Tidak selalu dimaknai seperti itu. Makanya ungkapan yang berbunyi nahnu du'at qabla kulli syai'in. Ya kita itu sebelum segala sesuatunya, sebelum jadi tajir, sebelum jadi ekonom, sebelum jadi budayawan, sebelum punya anak 5, sebelum kawin, sebelum tua, sebelum. Ya sebelumnya itu semuanya kita adalah dai. Makanya kemudian dai yang tajir yang dai. Makanya kemudian budayawan yang juga dai yang juga dia budayawan. Nah pemikir yang dai yang pemikir. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Tidak bisa dipisahkan karena ya kalau dai bukan pemikir, apalagi nanti ya kalau pemikir itu kan yang memang orang yang kritis ya. Pemikir itu orang yang selalu mencari tahu. Why? How? What? Etc. Dan seterusnya ya. Itu pemikir itu. Dia terus mau mencari tahu, dia tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Ya, tentu dengan ya, pengetahuan yang dia miliki, wawasan yang dia punyai, ya, apa yang dia dapatkan, dia tidak pernah merasa cukup ya terkait dengan kebaikan. Nah sehingga dai yang pemikir yang dai. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang muncul dari berpikirnya seseorang. Kenapa kita harus ambil bagian di jalur dakwah? Dakwah itu intinya sebenarnya apa sih? Kenapa kita harus mengajak ke Islam? Memangnya Islam itu sebenarnya apa? Dan seterusnya. Pemikir itu.
Pemikir bukan main comot. Pemikir bukan ikut apa yang sudah mentradisi. Dia akan menyaring. Itu pemikir. Ini dasarnya apa? Benar nggak dasarnya? Pemikir. Sehingga pemikir tidak akan terjebak dalam fanatisme. Nanti ya fanatisme diberi sifat asabiyah jahiliyah. Artinya asabiyah jahiliyah artinya ya fanatik jahiliyah. Fanatik tapi dasarnya kebodohan. Ya ikut-ikut ya, tapi kalau dasarnya kebodohan ya orang larut ya larut. Enggak begitu pemikir. Pasti enggak akan terjebak dalam fanatisme jahiliyah. Fanatik ya fanatik terhadap kebenaran. Fanatik terhadap Islam. Bukan fanatik ya, didasari oleh kebodohan. Ya pokoknya ya kalau orang banyak ngalur ya ngalur. Orang banyak ngidul ya ngidul. Enggak. Pemikir enggak akan begitu. Iya. Saya sedikit ya buka ya buka kartu ya sedikit ya. Saya tidak diterima di banyak kalangan tradisional. Dan terima. Ya sekalipun ya tetap ada saja lah. Tapi kalau mungkin banyak yang tidak bisa menerima saya. Tapi diterima oleh kalangan yang relatif moderat yang mau berpikir. Ya saya bersyukur. Alhamdulillah. Ya, nanti kalau saya diterima jangan-jangan saya larut. Ya, karena biasanya orang itu kalau diterima dia mempertahankan bagaimana tetap bisa diterima. Sehingga enggak apa-apalah ngalah. Sehingga enggak apa-apalah ngalah. Ngalah untuk yang memang enggak masalah, tapi ngalah yang memang masalah ya enggak bisa. Enggak bisa. Nah sekarang ada yang tidak bisa diterima di kalangan yang memang moderat, relatif ya orang-orang yang mau berpikir lah. Tidak bisa diterima. Kenapa? Ya karena dia terlalu kelihatan sekali tenggelam di dalam ya, tradisi-tradisi yang sudah terbiasa. Tidak bisa menerima kalau orang-orang yang memang berpikir moderat. Yang berpikir maju, yang berpikir dasarnya apa sih? Memangnya seperti itu kah? Ada dasarnya enggak? Pemikir terkait dengan bagaimana berislam. Nah, nanti ada yang memang relatif moderat, ada yang memang benar-benar ya pokoknya ya ingin ya Islam itu yang benar-benar berdasar lah. Islam itu yang jangan ya hanya ikut-ikutan lah. Itu yang relatif. Nanti yang ya justru lebih apa ya, yang lebih terdepan lagi yang memang dia selalu mempertanyakan. Ada dasarnya enggak? Memangnya begitukah? Memangnya yang dikehendaki dengan salaf ya seperti itukah? Nah, bukankah belakangan klaim salaf? Iya. Nanti bahkan ada istilah itu yang benar-benar salaf itu yang ya ngaku-ngakunya aja salaf lah kan. Bisa menyaring enggak? Kalau enggak bisa menyaring, wah ya masih nanti dai-daian saja ya. Apaan kata-kata yang memang ya, kadang-kadang kita memilih kata-kata yang lebih pas itu agak sulit ya. Nah, jadi ya di kalangan yang memang para pemikir berislam yang selalu dengan berpikir
benarnya gimana, betulnya seperti apa, dasarnya apa. Ya mereka tidak akan bisa nerima orang-orang yang kok kayaknya larut juga dalam tradisi. Ya mungkin sekali dihadirkan orang mau ngetes. Tapi begitu, ya rupanya tidak ada bedanya. Tidak akan dipakai lagi. Apakah kita kemudian meresponnya? Memangnya gua pikirin. Saya kira tidak tepat itu. Saya kira tidak tepat. Ya. Karena ya kita itu selalu mencari habitat yang memang benar-benar ada nanti ya kesamaan dengan kita. Kesamaan di dalam memandang Islam. Bahwa Islam itu bukan ya, nanti ya, sebatas ya, tradisi tanpa dasar. Bahwa Islam itu tegak di atas ya, nusus, ya, di atas dalil dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah majelis yang dimuliakan oleh Allah, patokan kita yang sepertinya nyaris disepakati di dalam kita berislam adalah ikut salaf, ikut generasi salaf. Kelompok yang manapun ya pasti tentu akan berpendirian seperti itu. Kita ikut salaf. Maksudnya adalah generasi salaf. Nah, makanya ada istilah, ya udahlah ikut orang-orang terdahulu aja deh. Jangan tanggung-tanggung, ikut orang terdahulu, ikut generasi salaf sekalian. Ikut orang terdahulu, ikut moyang. Moyangnya di mana berakhirnya? Ya jangan tanggung-tanggung, ikut moyang, ikut ke At-Taubah ayat 100 sekalian. Buka At-Taubah ayat 100. Jangan nanti ikut orang terdahulu, ya berhenti di hanya di moyang kita, berhenti hanya di yang sebenarnya bukan sejatinya orang terdahulu. Jangan. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalika huwal fawzul azim. Itu yang kita ikuti. Jangan tanggung-tanggung. Berislam mengacu kepada generasi salaf. Siapa generasi salaf? As-sabiqun al-awwalun, orang-orang dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan yang mengikuti jejak dan langkah mereka dengan benar, dengan baik. Allah menyiapkan kepada generasi salaf tersebut dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti jejak dan langkah mereka. Apa yang Allah siapkan? Allah menyiapkan surga bagi mereka. Allah meridai mereka, mereka ridha juga dengan ketentuan Allah. Salaf. Dan itulah kemenangan yang luar biasa. At-Taubah ayat 100. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang oleh Rasulullah beliau sabdakan, khairul quruni karni, sebaik-baik kurun waktu
Ya sebenarnya bukan waktunya ya, tapi wonge orang-orangnya ya. Sebaik-baik generasi, ya kalau begitu ya. Sebaik-baik generasi adalah generasi di mana aku hidup. Di mana aku dibersamai oleh mereka-mereka yang hidup sezaman dengan aku. Itu sebaik-baik. Kemudian generasi berikut dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak ada yang bisa menindis ya, hadis Rasulullah ini. Mau paling baik, mau paling benar di dalam berislam, ikut generasi salaf, ikut generasi di mana Rasulullah dibersamai oleh para sahabat. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ya coba pernah berpikir mendalam enggak? Iya. Kalau kita nyebut salah, kalau kita nyebut orang terdahulu, udahlah mulailah dari akidah salaf itu seperti apa sih? Akidah salaf itu seperti apa sih? Salaf untuk dibedakan dengan yang bukan salaf. Yang bukan salaf apa? Yang bukan salaf khalaf. Generasi terdahulu, generasi belakangan. Tapi bukan masalah kurun waktunya, tapi masalah cara. Tapi masalah bagaimana berislamnya mereka. Sebenarnya itu kan. Nah sehingga yang diinginkan adalah mengikuti jejak dan langkah para salaf. Ya artinya bagaimana berislamnya salaf. Ya kita ya juga ingin dekat-dekat seperti itulah. Nah sehingga bukan menutup kemungkinan orang yang hidup di zaman yang beribu tahun setelah Rasulullah, tapi tetap berusaha mengikuti jejak dan langkah para sahabat. Maka salaf yang dikehendaki adalah salaf bagaimana memahami Islam, bagaimana mengamalkan Islam, bagaimana mempraktekkan Islam. Generasi boleh berganti. Nah, khalaf yang belakangan. Khalaf yang belakangan kalau dalam pengertian kurun waktu. Tapi khalaf nanti kemudian dimaknai yang menyelisihi kebiasaan salaf. Akidah salaf sekarang. Aku ngaku salaf. Ini salaf yang benar, ini salaf yang tidak benar. Memponis ya. Udah paham nggak? Udah paham nggak? Ya mulailah dari akidah salaf. Akidah salaf baca Ali Imran ayat 7. Itu mau tahu akidah salaf ya. Baca Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang kedua kali nih udah nih. Huwallazi astaghfirullahalazim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang muhkamat dan itulah inti ajaran Al-Qur'an umul kitab. Tapi nanti bagian yang lainnya ada yang mutasyabihat. Garis besar ayat Quran muhkamat, jelas, gamblang, pasti, qat'i, muhkamat. Tapi nanti ada yang mutasyabihat, yang samar.
terkait dengan ayat yang mutasyabihat, fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili. Manusia terbelah dalam bersikap terhadap ayat mutasyabihat. Ada yang mau memanfaatkan ayat mutasyabihat untuk bikin kacau, untuk bikin fitnah. Lihat. Tapi nanti ada yang terima apa adanya dengan catatan tidak mentakwil, tidak mentaktil, tidak mentasbih. Jadi apa? Tidak mentakwil, tidak mentaktil, tidak mentasbih. Jadi apa? Inilah kelompok salaf. Kelompok salaf seperti apa? Tafwid. Serahkan, terima, serahkan ke Allah. Begitu dihadapkan kepada ayat mutasyabihat. Tapi orang-orang yang maunya enaknya, maunya gampangnya, maunya bikin masalah. Al-Quran yang mengatakannya ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wil, bikin kacau, bikin takwil. Oh, ditakwil macam-macam ya. Ditakwil dicari makna sesuka kita, mentakwil namanya ya. Karena pengertian takwil kata Ibnu Abbas ya tafsir. Ya, tapi ditafsirkan sama kita. Berisiko. Iya. Begitu Allah mengatakan, tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bertahta di arasnya, ditolak ayat ini. Namanya taktil. Tidak bisa. Ya kalau Allah bertahta, bersemayam, duduk, apa bedanya dengan makhluk? Tidak bisa. Dan terima ayat itu. Kelompok salaf. Maaf, kelompok khalaf. Salaf, yaitu ayat Quran kok. Ya kita terimalah. Tapi maksudnya seperti apa? Urusan Allah. Kuncilah biar tidak bias. Gimana nguncinya? Asy-Syura ayat 11. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah itu tidak ada serupanya, tidak ada samanya, tapi pastikan Allah mendengar bukan kayak mendengar manusia, melihat bukan kayak melihat makhluk. Selesai kan? Cara salah. Khalaf belakangan tidak mau, tidak diterima. Nanti dilemparkan tuduhan-tuduhan ke salaf. Salaf itu mujassim. Salaf itu tapi sebenarnya bukan ke salaf, tapi misalnya ke Ibnu Taimiyah lah. Ibnu Taimiyah itu paham mujassimah. Mana ada Ibnu Taimiyah paham mujassimah? Paham yang menjisimkan Allah. Allah itu berarti punya badan, punya tubuh. Wah. Tidak ada Ibnu Taimiyah seperti itu. Tapi Ibnu Taimiyah mengimani ayat sebagaimana adanya. Soal maksudnya itu urusan Allah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Itu persoalan akidah ya. Persoalan akidah. Pokoknya terima apa adanya. Ada yang bisa dicerna, ada yang tidak bisa dicerna. Yang bisa dicerna silahkan, yang tidak bisa dicerna ya ndak usah dicerna, dicari-cari takwilnya, jangan. Cara salah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir ya ibadahnya salaf seperti apa? Ya ibadahnya salaf ya tadi digambarkan ya, digambarkan majelis Rasulullah seakan-akan burung nempel di kepala.
Dia tidak ingin burung itu lepas, burung itu terbang. Begitu ngaji ingin dapat. Memang kalau ngaji itu ingin dapat. Bukan karena tidak enak, bukan karena terpaksa, karena ingin dapat serius. Karena ingin dapat, libatkan jiwa dan raga. Libatkan pemikiran kita, libatkan jasmani dan rohani kita. Ingin dapat kan? Tapi sebahagian khalaf bukan saking serius, ya serius tapi saking seriusnya kadang-kadang tidur. Atau di sisi lain, inilah perilaku salaf. Bukan tenang, ibadah malah illallah. Ada itu contoh dari salaf, ada contoh dari salaf yang begitu itu. Tidak ada kan? Bahkan kok kayak menari, katanya ibadah, zikir, ya, tapi kok goyang-goyang. Tidak ada gitu di generasi salaf, tidak ada yang gitu-gitu. Kerja siapa? Kerja sebagian generasi salaf. Maunya beda sendiri, maunya beda sendiri. Ada yang nanti muka belakang, ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang kiri kanan. Apa? Jelasnya ya, kalau mau berislam ya dengan benar, dengan baik, ya kita ya memang harus ittiba ke salaf. Jadi pegangan salaf al-ittiba, manutnya kemana? Ke generasi Rasulullah. Ittiba lal ibtidak, bukan ngada-ada. Bukan ngada-ada. Koreksi setiap ibadah kita. Ada dasarnya enggak? Koreksi setiap perilaku kita. Kalau kita sadarkan ke Islam. Memangnya Islam nyuruh seperti itu kan? Baru Muslim yang memang dikehendaki. Baru dai yang memang dikehendaki. Ya kalau ikut aja. Ya justru ya itu tadilah. Ya, saya tidak laku di banyak ya Muslim tradisional ya. Saya alhamdulillah aja. Saya bisa istirahat. Ya. Tapi yang masih mau membuka diri ya masih mau lah. Iya. 6 kali pengajian seminggu ya. Ya memang tidak semuanya dalam ansih ya. Orang-orang yang memang ya para pemikir, tapi paling tidak mereka mau membuka diri. Kalau yang tidak mau membuka diri, wah sampai ada istilah, Ustaz itu jangan dipakai. Ustaz itu jangan. Kalau jangan tuh berarti berbahaya ya. Ya udah apa-apa lah. Ya kita tidak dipakai makhluk ya, mudah-mudahan masih ada arti ya sedikit. Mudah-mudahan masih ada arti di mata Allah. Saya kira demikian. Koreksi setiap peribadahan kita ada dasarnya enggak? Kalau hanya katanya, kalau hanya ikut-ikutan, kasihan. Apalagi kalau ada di jajaran dai, ustaz. Lah kok selalu begitu caranya tahiyatnya, selalu begitu cara. Ada dasarnya enggak? Ya dikoreksi lah, evaluasi lah. Ya sehingga berislam kita tidak ikut-ikutan. Berislam atas dasar ilmu dan kepahaman. Dan tidak pernah kita berhenti. Berpikir itu tidak pernah berhenti. Karena kalau berhenti berarti kita justru merasa cukup dengan yang ada. Padahal tidak pernah cukup. Merasa paham seutuhnya. Padahal yang kita pahami berbanding terlalu jomplang dengan yang belum kita pahami. Terlalu banyak yang belum kita pahami. Sangat sedikit yang kita pahami. Demikian kajian kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.